Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk, kode sahamnya BSSR. Nah ini gambarnya, ini websitenya, kita akan membahas setelah yang satu ini. Nah jadi kalau misalnya kita perhatikan dari websitenya si BSSR ini ya, ini merupakan perusahaan batu bara ya. Kita lihat lagi banyak batu hitam di sini. Jadi masih dalam satu sektor di sektor batu bara. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, Bara Multi Sukses Sarana ini merupakan satu grup dari MBAP juga ya. Jadi Bara Multi Group yang sebelumnya, di video sebelumnya saya membahas PT Mitra Bara Adi Perdana ya. Nah di video kali ini Bara Multi Sukses Sarana, sama-sama batu bara, cuman apa bedanya? Nah kita akan melihat tentang BSSR ini terlebih dahulu. Jadi Bara Multi Sukses Sarana ini di-establish atau didirikan di tahun 1990 sebagai coal trading company, lalu berpindah menjadi pertambangan batu bara. Ada dua konsesi dari BSSR, yaitu si Antang Gunung Meratus ya atau AGM di Kalimantan Selatan, dan juga BSSR ini di Kalimantan Timur. Nah, jadi kita akan melihat kira-kira dari bisnis unitnya ini seperti apa. Kalau dari sisi si AGM ya, si AGM ini punya mineable reserve ini sekitar 59,6 juta ton. Lalu BSSR sekitar 54,6 juta ton. Nah ini kalau misalnya dijumlah ini sekitar 114,2 juta ton. Nah kita akan melihat lagi kira-kira dari masing-masing unit bisnisnya seperti apa. Kalau BSSR ini terletak di Kalimantan Timur ya, jadi 25 km dari Samarinda, total areanya 2.459 hektar. Nah jadi ini petanya bisa dilihat ya untuk BSSR. Lalu untuk AGM kita akan melihat. Oke, AGM ini terletak di Kalimantan Selatan. Ya, jadi 100 km dari Banjarmasin. Jadi buat teman-teman mungkin yang tinggal di Banjarmasin bisa mampir-mampir nih ke sini buat melihat pertambangannya punya si BSSR ini seperti apa. Nah, ini total areanya itu 22.433 hektar. Jadi luas banget ya. Lokasi tambangnya si BSSR ini. Waktu itu productionnya sekitar 3 juta aja dan akan ditingkatkan menjadi 7 juta ton per tahun. Nah kita akan membahas perusahaan ini BSSR dengan menggunakan Stockbit. Kalau misalnya kita lihat dari pergerakan harga saham 1 tahun terakhir, ini mengalami koreksi ya sekitar 16,12%. Kalau misalnya kita mau tarik 5 tahun terakhir, harga sahamnya justru naik 26,58%. Nah ini agak berbeda jika dibandingkan dengan MBAP yang kenaikannya lebih luar biasa, ya lebih luar biasa. Bisa dilihat di video saya sebelumnya ya tentang MBAP. Nah kita akan melihat dari sisi kinerjanya terlebih dahulu. Kita melihat dulu dari yang tahunannya ya. Nah kalau dari yang tahunannya, kalau dari sisi tahunannya, BSSR ini kinerjanya cenderung mengalami kenaikan ya, mirip-mirip dengan MBAP. Jadi dari 2,7 triliun menjadi 6,4 triliun, tapi turun di 5,8 triliun di tahun 2019. Labanya juga meledak ya, dari 32 miliar di tahun 2014 menjadi 364 miliar di tahun 2015. Lalu berangsur-angsur naik sehingga menyentuh level tertinggi di 1,1 triliun di tahun 2017. Lalu berangsur-angsur turun ke 424 miliar di tahun 2019 ya. Jadi memang mengikuti pergerakan harga batubara sama seperti MBAP. Kinerja terakhir si BSSR ini itu sekitar 969 miliar. Nah ini mengalami penurunan yang cukup lumayan, sekitar 40% ya, dari 1,5 triliun menjadi 969 miliar ya di kuartal pertama dan kuartal kedua. Lalu kalau misalnya kita lihat dari labanya ini 166 miliar turun ke 86 miliar.
Jadi ini turun hampir 50% dan biasanya memberikan sentimen negatif ya buat para pemegang sahamnya. Kita akan melihat dari sisi key statistiknya seperti apa. Kalau dari sisi valuasinya, kita lihat dari valuasi terlebih dahulu ya, dari current PE ratio. Nah, ini dia. Kalau dari current PE ratio, kita melihat, saya tarik langsung ke 5 tahun. Harga sahamnya si BSSR ini sebenarnya boleh dikatakan belum kemana-mana ya, walaupun mungkin cenderung lebih rendah ke arah low ya, tapi dia sebenarnya belum kemana-mana juga nih harga sahamnya. Jadi boleh dikatakan valuasi dengan menggunakan PE ratio-nya ya nggak mahal nggak murah ya, nggak mahal nggak murah. Lalu kita akan melihat dari sisi price to book value ratio-nya. Kita tarik langsung ke 5 tahun terakhir. Harga saham BSSR ini dalam 5 tahun terakhir sebenarnya sekarang udah di level yang sangat rendah. Kemarin sempat hampir 1 kali price to book value ratio, sekarang di 1,44 kali. Nah cuman kalau misalnya lagi booming ini bisa ke 4,5 kali, jadi ada potensi kenaikan 200%. Penurunan cukup terbatas sekitar 20-30%an ya, jadi cukup lumayan nih kalau misalnya kita mau lihat risk to reward ratio-nya. Lalu kita akan masuk ke solvency ratio ya. Untuk current rasionya 1,46, jadi memang tidak sebagus MBAP ya, tapi masih terjaga di atas 1. Namun sejarahnya di tahun 2016 ini sempat di bawah 1 ya, tapi udah mulai membaik di atas 1 dan terakhir 1,46. Lalu kita akan melihat dari debt to equity rasionya. Dari DER-nya ini 0,1. Wah, jadi udah sehat banget ya. Neracanya si BSSR ini mirip dengan si MBAP, satu grupnya. Jadi buat para investor jangan khawatir kalau misalnya takut bangkrut atau takut default. Ya, BSSR ini dengan melihat DER-nya itu nggak mungkin ya, nggak mungkin mengalami default. Lalu kita akan melihat dari sisi profitability-nya. Ini net profit margin 8,9%, average net profit margin 13,1%. Jadi cukup oke sebenarnya. Nah, terakhir perseroan ini juga kayaknya membagikan dividen ya sebesar Rp57 per lembar. Nah, ini payout ratio sekitar 35,3%. Cuman dividen yieldnya memang kecil ya, sekitar 4,1%. Untuk MBAP lebih besar ya. Jadi walaupun satu grup sama-sama Bara Multi Group, itu bukan berarti besar dividennya sama atau mungkin kinerja kualitas balance sheet-nya itu sama. Ternyata bisa beda juga ya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari cash flow statement-nya, dari sisi cash flow from operating-nya seperti apa? Nah, ini dia. Kita tarik langsung ke 5 tahun dan ternyata selalu positif ya, selalu di atas 0 cash flow from operating-nya. Jadi sangat bagus kinerjanya, walaupun agak volatile ya, naik turun tapi yang penting positif dulu. Nah, dari cash flow from operating yang positif, perseroan bisa melakukan yang namanya investasi. Nah, jadi kita kalau misalnya mau lihat dari sisi PE band-nya atau PE ratio band, harga saham BSSR ini sebenarnya udah lagi di lower band. Jadi udah murah dan udah mulai boleh dikoleksi ya. Jadi kayaknya sih nggak mungkin sampai ke lowest PE band nih kalau misalnya kita lihat dari historinya. Paling hampir-hampir nyampe ya di sekitar 1100-1200 udah mulai boleh masuk banget nih si BSSR. Cuman kalau misalnya kita perhatikan target price-nya ya, atau harga kenaikannya ya, potensinya itu bisa mencapai ke 2200. Ya, soalnya di sini juga nggak pernah menyentuh higher PE band-nya, sehingga ya taruhlah di bawah-bawah sini. Ya, jadi demikian dari saya, Bara Multi sukses sarana ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.